PT LIB dan Komdis PSSI putuskan cabut hukuman akumulasi kartu kuning Frans Putros, dan PSSI izinkan sang pemain membela Persib Bandung di laga kontra Bayangkara FC besok lusa. Jadi tuntutanku usai kabar terbaru Bojan Hodak soal dirinya. Penasaran? Begini penjelasannya. Ini jelas ditunggu bobotoh. Manajemen Persib Bandung terciduk di luar negeri. Bereskan pemutusan kontrak William Marsilio dan gaet gelandang baru asal Italia Nicolo Fagioli. Ditebus kontraknya 2 tahun ke depan, jadi tandem baru Joey Pelupesi dan Tom Haye jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Hahaha, mental Bayangkara FC jelas hancur berkeping. Ini bisa-bisa. Begini cyber keras Bojan Hodak jelang laga pembalasan dendam atas kekalahan lawan Malut United di lanjutan BRI Super League. Sampai muncul satu kejutan spesial ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Asik nih, Jakmania bisa makin tambah kejang dan menderita melihat ini. Bos Persib dikabarkan tertangkap basah sedang bertemu Martin Paes di Qatar. Apakah langsung umumkan peresmian Martin Paes hari ini kah? Yuk simak ulasan lengkapnya di sini. Memang jiwa nasionalismenya tak diragukan lagi. Begini pernyataan jujur Robby Darwish jelang Persib Bandung lawan Bayangkara FC. Mendadak bikin bobotoh takjub karena dua hal ini. Wah, apa nih? Simak video sampai beres ya guys. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. PT LIB dan Komdis PSSI putuskan cabut hukuman akumulasi kartu kuning Frans Putros, dan PSSI izinkan sang pemain membela Persib Bandung di laga kontra Bayangkara FC besok lusa. Jadi tuntutanku usai kabar terbaru Bojan Hodak soal dirinya. Penasaran? Begini penjelasannya. Gelandang andalan Persib, Frans Putros, dipastikan akan absen dalam 2 pertandingan Super League 2025-2026 yang akan berlangsung di akhir tahun. Ia tidak akan tampil saat menghadapi Bayangkara FC pada 21 Desember 2025 dan PSM Makassar pada 27 Desember 2025. 2 laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Putros yang dikenal sebagai pemain serba bisa yang biasa mengisi posisi bek kanan maupun gelandang bertahan, harus menepi karena akumulasi kartu. Dia akan absen dalam laga pekan ke-15 melawan Bayangkara FC akibat akumulasi 4 kartu kuning. Sedangkan untuk laga melawan PSM, yang merupakan laga tunda pekan ke-8, Putros terpaksa absen setelah menerima kartu merah saat Persib bertandang ke Malang melawan Arema FC pada 22 September 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengonfirmasi ketidakhadiran Putros dalam 2 pertandingan tersebut. Namun, ia tidak terlalu khawatir karena masih memiliki beberapa opsi untuk menggantikan posisi pemain asal Indonesia ini. Ya, kita tahu Putros harus absen di 2 pertandingan. Tapi sekarang Kakang, Rudianto, dan Robby Darwish sudah kembali dari tim nasional Indonesia U23, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia ini mengungkapkan bahwa dirinya telah memantau perkembangan kedua pemain muda ini sejak mereka kembali memperkuat timnas U25 di SEA Games 2025. Kita lihat perkembangan selama latihan, lalu menentukan siapa yang akan menggantikan posisinya, Putros, lanjut Hodak. Selain Kakang dan Robby, Hodak juga mendapat kabar baik lainnya. Adam Alis yang sempat absen hampir sebulan karena cedera, kini sudah kembali berlatih penuh. Begitu juga dengan Luciano Guaicochea yang sebelumnya tidak bisa tampil melawan Malut United karena hukuman larangan bermain. Kehadiran Adam Alis dan Guaicochea jelas menambah variasi pilihan bagi Hodak di lini tengah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Bojan Hodak untuk memasukkan Kakang dan Robby akan membawa dampak positif? Atau adakah pemain lain yang kalian harapkan bisa menggantikan Frans Putros? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Ini jelas ditunggu bobotoh. Manajemen Persib Bandung terciduk di luar negeri. Bereskan pemutusan kontrak William Marsilio dan gaet gelandang baru asal Italia Nicolo Fagioli. Ditebus kontraknya 2 tahun ke depan, jadi tandem baru Joey Pelupesi dan Tom Haye jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai.
Nicolo Fagioli adalah pemain dengan kemampuan teknik yang sangat mumpuni. Meskipun sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan atau gelandang tengah, Fagioli memiliki visi permainan yang sangat baik, mampu mengatur tempo pertandingan, serta memberikan umpan-umpan yang akurat. Dalam musim 2024-2025, Fagioli mencatatkan rata-rata 2,5 key passes per pertandingan di Serie A, sebuah statistik yang sangat penting untuk seorang gelandang pengatur serangan. Hal ini akan sangat membantu Persib, terutama dalam menciptakan peluang bagi lini depan yang diisi oleh William Barros dan Andrew Jan. Sebagai gelandang tengah, Fagioli juga dikenal memiliki kemampuan bertahan yang sangat solid. Pada musim ini, ia tercatat memiliki rata-rata 3,2 intersepsi dan 1,4 tackle sukses per pertandingan. Angka ini menunjukkan bahwa Fagioli bukan hanya pemain yang berfungsi sebagai penghubung serangan, tetapi juga memiliki kualitas bertahan yang bisa diandalkan untuk menghalau serangan lawan. Peran ini sangat dibutuhkan oleh Persib untuk mengimbangi gaya permainan cepat dan agresif tim-tim di Liga 1 Indonesia, yang seringkali mengandalkan serangan balik yang cepat. Fagioli bisa menjadi pilar penting dalam membangun transisi serangan yang lebih stabil dan rapat dalam bertahan. Fagioli memiliki statistik passing yang sangat baik. Pada musim ini, ia mencatatkan rata-rata 87% akurasi passing di Serie A, sebuah angka yang cukup impresif untuk seorang gelandang. Tidak hanya passing pendek yang akurat, namun juga passing jauh yang tajam. Hal ini sangat berguna untuk permainan cepat Persib yang mengandalkan penguasaan bola dan kontrol permainan. Kemampuannya untuk mendistribusikan bola dengan presisi tinggi akan sangat bermanfaat dalam mempercepat alur serangan Persib. Fagioli yang baru berusia 24 tahun masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Di usia yang relatif muda, ia sudah menunjukkan kematangan dalam permainannya, baik dari segi teknik, fisik, dan mental. Jika bergabung dengan Persib, ia bisa terus mengasah kualitasnya di bawah arahan pelatih Boyan Hodak yang terkenal dengan pendekatannya yang taktikal dan strategis. Fagioli tentu bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Persib, tidak hanya di musim ini, tetapi juga untuk tahun-tahun mendatang. Bergabung dengan Persib, salah satu tim besar di Indonesia, akan memberikan tantangan baru bagi Fagioli. Meskipun ia memiliki pengalaman bermain di Eropa, pengalaman bermain di Indonesia dengan atmosfer yang penuh gairah tentu bisa menjadi motivasi besar baginya. Pengalaman ini juga akan membuat Fagioli semakin matang, baik dari segi teknik maupun mental, yang tentunya akan semakin menambah nilai bagi Persib. Gimana? Setuju kan? Hahaha, mental Bayangkara FC jelas hancur berkeping. Ini bisa-bisa. Begini cyber keras Bojan Hodak jelang laga pembalasan dendam atas kekalahan lawan Malut United di lanjutan BRI Super League. Sampai muncul satu kejutan spesial ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Persib bertekad bangkit dan kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Bayangkara FC di pertandingan Pekan ke-15 Super League 2025-2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu 21 Desember 2025. Setelah kekalahan mengecewakan 0-2 dari Malut United, pelatih Persib, Bojan Hodak, meminta anak asuhnya untuk segera melupakan hasil buruk tersebut dan fokus sepenuhnya pada laga penting ini. Hodak menyadari bahwa tantangan timnya tidak akan mudah meskipun bermain di kandang. Untuk itu, ia berharap dukungan penuh dari Bobotoh, supporter setia Persib, dapat memberi energi tambahan bagi tim untuk meraih kemenangan. Tentu bermain di kandang adalah hal yang bagus untuk kami, apalagi jika stadion dipenuhi oleh Bobotoh yang mendukung selama pertandingan. Itu membuat tambahan semangat, serta membuat kami akan lebih mudah, ujar Hodak dengan penuh keyakinan. Pelatih asal Kroasia ini juga memberikan contoh betapa pentingnya peran Bobotoh dalam mendongkrak mentalitas tim. Kalian bisa lihat ketika kami menghadapi Bangkok United dan Borneo FC. Lawan mendapatkan tekanan, lalu mental mereka menjadi down. Dan sebaliknya, Persib terus meningkat secara mentalitas selama pertandingan. Jadi, kehadiran mereka, Bobotoh, sangatlah penting. Tegas Hodak, menunjukkan betapa besar pengaruh dukungan supporter bagi performa tim. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari Bobotoh, Persib berharap dapat segera mengembalikan momentum positif dan meraih 3 poin di laga kandang ini. Bagaimana menurut kalian Bobotoh? Apakah dukungan kalian kali ini akan menjadi kunci bagi Persib untuk bangkit dan mengalahkan Bayangkara FC? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Asik nih, Jakmania bisa makin tambah kejang dan menderita melihat ini. Bos Persib dikabarkan tertangkap basah sedang bertemu Martin Paes di Qatar. Apakah langsung umumkan peresmian Martin Paes hari ini kah? Yuk simak ulasan lengkapnya di sini. Menjelang bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026, kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang dilaporkan tengah intens melakukan pendekatan kepada beberapa pemain bintang. Salah satu kabar yang paling menggemparkan Bobotoh adalah rumor terkait kiper timnas Indonesia Martin Paes. Menurut laporan yang beredar, kiper utama FC Dallas tersebut sedang berada di Doha, Qatar untuk melakukan pertemuan rahasia dengan petinggi Persib Bandung. Pertemuan ini diyakini kuat merupakan bagian dari proses negosiasi untuk mendatangkan Paes ke Kota Kembang. Rumor ini semakin memanas setelah akun informasi sepak bola @lambeturahbola02 mengungkap adanya aktivitas pertemuan di Timur Tengah. Cie, yang abis ketemu di Doha. Tulis akun tersebut dalam kolom komentar unggahan Martin Paes pada Selasa, 16 Desember 2025.
Kabar ini juga sejalan dengan pernyataan Deputi CEO PT Persib Kendung Bermartabat PBB, Aditya Putra Herawan, yang sebelumnya memberikan kode tentang kemungkinan kejutan besar di bursa transfer kali ini. Bisa saja rumor menyebut Joey Pelupesi, tapi yang datangnya malah Marten Paes. Kita tidak tahu. Yang pasti tim berjuang mencari yang terbaik lah, ungkap Aditya. Keinginan Persib untuk mendatangkan Marten Paes diduga berkaitan dengan kondisi lini pertahanan tim, terutama posisi kiper. Saat ini, masa depan Adam Prizibek di skuad Pangaran Biru masih belum jelas, yang membuka peluang bagi Marten Paes untuk memperkuat Persib. Kehadiran Marten Paes di bawah Mister Gawang tentu saja akan memberi dampak besar bagi Persib. Dengan pengalaman segudang di kompetisi papan atas Amerika Serikat, MLS, dan Belanda Eredivisie, Paes diyakini bakal menjadi sosok kiper kelas dunia yang mampu membawa Persib lebih dominan baik di Super League maupun AFC Champions League 2. Bagaimana menurut kalian Boboto? Apakah Marten Paes akan jadi pilihan tepat untuk memperkuat lini pertahanan Persib? Atau ada pemain lain yang kalian harapkan bisa bergabung? Jangan lupa berbagi pendapat di kolom komentar. Memang jiwa nasionalismenya tak diragukan lagi. Begini pernyataan jujur Robby Darwish jelang Persib Bandung lawan Bayangkara FC. Mendadak bikin Boboto takjub karena dua hal ini. Wah, apa nih? Simak video sampai beres ya guys. Gelandang Persib, Robby Darwish akhirnya kembali bergabung dengan tim setelah tampil bersama tim nasional Indonesia U23 di SEA Games 2025 di Thailand. Selain Robby, satu lagi pemain Persib yang memperkuat timnas U23 adalah Kakang Rudianto. Setelah menjalani 2 sesi latihan bersama tim, Robby menyatakan bahwa ia sudah siap tampil di laga kontra Bayangkara FC pada pekan ke-15 Super League 2025/26 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Minggu 21 Desember 2025. Alhamdulillah, kondisi juga baik. Sudah berapa pekan tidak ikut latihan, sekarang kembali lagi. Setelah timnas, saya kembali fokus lagi pada tim. Saya pribadi juga senang kembali gabung ke tim, benar-benar antusias, kata Robby dengan semangat. Pemain bernomor punggung 6 ini juga menegaskan bahwa soal peluang tampil di pertandingan melawan Bayangkara FC sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih. Meski begitu, ia memastikan akan mempersiapkan diri dengan maksimal untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Pasti siap kapanpun dipercaya pelatih untuk bermain. Kami hanya mempersiapkan diri saja, kalau kesempatan tinggal semuanya menunggu keputusan dari pelatih, pungkasnya. Dengan kembalinya Robby, Persib semakin memperkuat lini tengah mereka untuk menghadapi Bayangkara FC. Bagaimana menurut kalian Boboto? Apakah kembalinya Robby akan memberi dampak positif di pertandingan mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.